Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, allamal qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahdihi ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah ya rabbal alamin. Sahabat Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kembali kita berjumpa dengan bulan yang sangat mulia, bulan Ramadan, yang di dalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran. Sahabat Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memaknai Ramadan sebagai syahrul Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Ad-Dukhan ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran di sebuah malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang dijelaskan di dalam surah Al-Qadr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu ruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai terbit fajar. Juga Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa malam yang diberkahi itu terdapat pada bulan Ramadan, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ialah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Dari ayat-ayat yang sudah kita dengarkan tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa inna anzalna, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran fi lailatin mubarakah, pada malam yang diberkahi. Kalimat anzalna menunjukkan bahwa Al-Quran pada saat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekaligus, karena dalam bahasa Arab
anzala dengan nazzala ada perbedaan. Kalau anzala diturunkan satu kali, tapi kalau menggunakan kalimat nazzala maka diturunkan bertahap, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran sekaligus dari Sidratul Muntaha fi Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia, sekaligus fi Lailatin Mubarakah pada malam yang diberkahi, yaitu malam Lailatul Qadar yang terdapat di dalam bulan Ramadan. Lalu kemudian dari Baitul Izzah di langit dunia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan selama 23 tahun kurang lebih, bertahap. Disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala seringkali menggunakan kalimat nazzala, menurunkan Al-Quran dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena penurunannya bertahap. Sahabat Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan nama Al-Quran, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang langsung memberikan nama terhadap kitab yang diturunkannya tersebut. Kata Al-Quran, para ulama mengatakan kata Al-Quran ini berasal dari akar kata qara'a yaqra'u, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Qiyamah, inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Sesungguhnya apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya. Al-Quran yang bersumber dari akar kata qara'a memiliki arti bacaan, karena kata qara'a yaqra'u memiliki arti membaca. Qara'a yaqra'u Qur'anan. Qur'anan itu adalah masdar yang artinya adalah bacaan. Nah, jika kita ingin memaknai Ramadan sebagai syahrul Quran, maka mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan yang kita hiasi dengan tilawah dan bacaan Al-Quran kita, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai tangga pertamanya adalah untuk kita baca. Al-Quran memiliki hak yang kita harus tunaikan. Setidaknya ada 5 hak Al-Quran yang harus kita tunaikan. Salah satu di antaranya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nama Al-Quran supaya kita membacanya ana al-laili wa ana an-nahar, baik di malam hari ataupun di siang hari, terutama di bulan Ramadan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan agar kita bertilawah Al-Quran. Hak yang kedua yang harus kita tunaikan dari Al-Quran ini adalah memahami dan mentadabburi ayat-ayatnya. Kita tidak akan mungkin bisa mengaplikasikan ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita tidak paham arti dan makna dari ayat-ayat tersebut. Sehingga kewajiban kita yang selanjutnya setelah kita membaca Al-Quran adalah memahami dan mentadabburi ayat-ayatnya. Yang ketiga, setelah kita memahami dan mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat di dalam Al-Quran, kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengamalkan apa yang sudah kita pahami, apa yang sudah kita ketahui
dari ayat-ayat Al-Quran tersebut. Lalu yang selanjutnya yang harus kita lakukan, yang menjadi hak Al-Quran adalah kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendakwahkan apa yang sudah kita baca, apa yang sudah kita pahami, apa yang sudah kita amalkan. Lalu kita dituntut untuk mendakwahkan dan menyampaikan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Lebih jauh daripada itu, Al-Quran seringkali dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita dianjurkan untuk berinteraksi dengan Al-Quran, kita diperintahkan untuk Iqra Al-Quran, membaca Al-Quran. Kata qara'a juga memiliki arti jama'a wa dhamma, mengumpulkan. Artinya apa? Bahwa kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengumpulkan Al-Quran ke dalam diri kita, menginstal Al-Quran ke dalam diri kita, menghafalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barara, orang yang mahir, orang yang hafal Al-Quran akan senantiasa dibersamai oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, bahwa jadikanlah Al-Quran ini sebagai bacaan wajib kita, baik di malam hari ataupun di siang hari. Karena Al-Quran adalah bacaan yang luar biasa, yang bisa memberikan kita banyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.